Baik, pada saat ini kami dari kelompok akan menemukan laporan tugas modul 10 Praktikum Keamanan Cyber mengenai penanganan insiden. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Smili Panto dengan akhiran NIM 0117, ada Keren Hapuk Waworuntu dengan akhiran NIM 0165, dan Nasya Sukamto dengan akhiran NIM 0237. Jadi kita lanjut saja ke lab penanganan insiden. Untuk tujuan dari lab ini yaitu menerapkan pengetahuan tentang prosedur penanganan insiden keamanan untuk merumuskan pertanyaan tentang skenario insiden yang diberikan. Latar belakang atau skenarionya, respon insiden keamanan komputer telah menjadi bagian penting dari setiap organisasi. Proses penanganan insiden keamanan dapat menjadi rumit dan melibatkan banyak kelompok yang berbeda. Suatu organisasi harus memiliki standar untuk menanggapi insiden dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan daftar periksa. Untuk menanggapi insiden keamanan dengan tepat, analis keamanan harus dilatih untuk memahami apa yang harus dilakukan dan juga harus mengikuti semua pedoman yang ditetapkan oleh organisasi. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu organisasi membuat dan memelihara kebijakan penanganan respon insiden komputer, tetapi publikasi khusus NIST 861 secara khusus disebut sebagai topik ujian CCNA CyberOps SecOps. Publikasi ini dapat ditemukan di sini. Jadi di sini ada link untuk NIST Technical Series Publication. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam skenario yang pertama mengenai investasi agen worm dan Distributed Denial of Service atau DDoS. Pelajari skenario berikut dan diskusikan serta tentukan pertanyaan penanganan respon insiden yang harus diajukan pada setiap tahap proses respon insiden. Pertimbangkan rincian organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi tersebut hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada suatu Selasa pagi, sebuah worm baru dirilis. Worm tersebut menyebar melalui media yang dapat dipindahkan, dan worm tersebut dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Ketika worm tersebut menginfeksi sebuah host, worm tersebut menginstal agen DDoS. Beberapa jam setelah worm tersebut mulai menyebar, tanda tangan antivirus baru tersedia. Organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang meluas. Perusahaan investasi tersebut telah merekrut tim kecil ahli keamanan yang sering menggunakan model berlian dalam penanganan insiden keamanan. Yang pertama, untuk persiapan untuk pertanyaan penanganan respon insiden yang harus diajukan, seperti yang pertama ada, apakah organisasi menganggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika demikian, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Dan pertanyaan kedua, langkah apa yang diambil untuk mencegah insiden jenis ini terulang atau untuk membatasi dampaknya? Untuk deteksi dan analisis, apa saja pertanda insiden jika ada yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi? Apakah ada pertanda yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi? Indikator insiden apa yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi? Indikator mana yang dapat menyebabkan seseorang berpikir bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi? Yang ketiga, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi insiden khusus ini? Dan yang terakhir, bagaimana tim akan memprioritaskan penanganan insiden ini, termasuk ke dalam penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Yang pertama, strategi apa yang harus diambil organisasi untuk mengatasi insiden tersebut? Mengapa strategi ini lebih baik daripada strategi lainnya? Yang kedua, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menanggapi insiden khusus ini? Yang ketiga, personel mana yang akan terlibat dalam proses penanganan, pemberantasan, dan atau pemulihan? Yang keempat, sumber bukti apa jika ada yang harus diperoleh organisasi, bagaimana bukti tersebut akan diperoleh, di mana bukti tersebut akan disimpan, berapa lama bukti tersebut harus disimpan. Dan kita masuk ke dalam aktivitas pasca insiden. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang? Dan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa?
Kita masuk ke dalam skenario kedua, yaitu akses tidak sah ke catatan pengajian. Pelajari skenario berikut. Bahas dan tentukan pertanyaan penanganan respon insiden yang harus diajukan pada setiap tahap proses respon insiden. Pertimbangkan rincian organisasi dan CSDRC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini adalah tentang rumah sakit berukuran sedang dengan beberapa kantor cabang dan layanan medis. Organisasi tersebut memiliki puluhan lokasi yang mempekerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena ukuran organisasi tersebut, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim respons insiden yang terdistribusi. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi CSIRT dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada suatu Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima panggilan dari seorang administrator pengajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menyusuri lorong, dan keluar gedung. Administrator tersebut meninggalkan tempat kerjanya tanpa kunci dan tanpa pengawasan hanya selama beberapa menit. Program pengajian masih masuk dan berada di menu utama seperti saat dia meninggalkannya. Tetapi administrator tersebut melihat bahwa tikus tampaknya telah dipindahkan. Tim tanggap di insiden telah diminta untuk memperoleh bukti yang terkait dengan insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang telah dilakukan. Tim keamanan praktikkan model kill chain dan mereka memahami cara menggunakan basis data Paris. Untuk lapisan perlindungan ekstra, mereka telah melakukan outsourcing sebagai staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7. Nah, untuk persiapannya, yang pertama, apakah organisasi menganggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika demikian, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Dan untuk yang kedua, langkah-langkah apa yang diambil untuk mencegah terjadinya insiden jenis ini atau membatasi dampaknya? Untuk jawabannya, yang pertama, deteksi dan analisis. Ada beberapa pertanyaan di sini, salah satunya apa saja tanda insiden jika ada yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi, dan apakah ada pertanda yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi. Yang kedua, indikator insiden apa yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi, indikator mana yang dapat menyebabkan seseorang berpikir bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi. Alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk deteksi insiden khusus ini, dan bagaimana tim akan memprioritaskan penanganan insiden ini. Penanganan dan pemberantasan dan pemulihan. Strategi apa yang harus diambil organisasi untuk mengatasi insiden tersebut? Mengapa strategi ini lebih baik daripada strategi lainnya? Alat tambahan apakah yang mungkin diperlukan untuk menanggapi insiden khusus ini? Dan personal mana yang akan terlibat dalam proses penanganan, pemberantasan, dan atau pemulihan? Sumber bukti apa jika ada dan harus diperoleh organisasi? Bagaimana bukti tersebut akan diperoleh, di mana bukti tersebut akan disimpan, dan berapa lama bukti tersebut harus disimpan? Aktivitas pasca insiden. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa? Nah, itu beberapa pertanyaan jika terjadi insiden. Sekian presentasi dari kami untuk modul 10 penanganan insiden cyber security. Sekian, terima kasih.